penjual. Ya ini yang yakinnya nih ya, tanpa adanya belum ini hukum asalnya belum sampai kepada riset yang lebih mendalam. Maksudnya kalau pedagangnya ternyata bohong, ya berarti tidak berlaku kaidah ini gitu ya. Atau ini karena secara umum biasanya yang bohong itu ya yang belinya gitu, karena dia punya kepentingan gitu. Padahal yang jual tuh saya jual 20.000, tapi pembelinya bilang enggak, saya belinya kemarin 15.000 kok gitu ya. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Nah, demikian juga ketika seorang debitur ya, ketika seorang yang meminjamkan uang telah membayar utangnya kepada kreditur, kepada orang yang meminjami ya, kemudian wakil debitur membayar lagi utang debitur atas sangkaan bahwa utang belum dibayar oleh debitur, maka wakil debitur berhak meminta dikembalikan uang yang dibayarkannya karena pembayarannya dilakukan atas dasar persangkaan yang jelas salahnya, itu menyangka bahwa utang belum dibayar oleh debitur. Yalah ya. Jadi ketika ada orang punya utang, kemudian ternyata sudah dibayar, kemudian ada orang lain yang menyangka belum dibayar gitu, kemudian dia bayarkan, maka dia berhak untuk meminta kembali uang tersebut. Kan tadi saya nggak tahu gitu ya, nggak tahu bahwa sudah dibayarkan. Ya, al yakinu la yuzalu bi syakin. 6. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga berikutnya, ini juga paling banyak digunakan, dikatakan al masyaqqatu tajlibu taisir ya. Kesukaran, kesulitan, kesusahan, kesempitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Jadi artinya kalau kita dalam keadaan susah ya, maka boleh kita melakukan hal-hal yang sifatnya itu menjadi mubah, bahkan mungkin sesuatu yang haram tiba-tiba gitu ya. Kenapa? Karena memang darurat gitu ya. Nah, dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, artinya apa? Bahwasanya kita ya hidup di dunia ini ya sudah sesuai tuh dengan kesanggupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi mungkin ada yang alhamdulillah hartanya banyak, ya alhamdulillah keluarganya harmonis, alhamdulillah orang tuanya baik hati, alhamdulillah keluarganya, saudara-saudaranya itu akrab gitu ya. Alhamdulillah tetangga-tetangganya juga baik, alhamdulillah juga teman-temannya mungkin semuanya alhamdulillah baik semuanya. Itu ya. Jadi itu sesuai dengan kesanggupannya. Tapi ada juga mungkin nih, ya qadarullah, mungkin ada yang orang tuanya mungkin ada salah satu ada yang meninggal, atau mungkin saudaranya itu jauh, atau mungkin ada tetangganya yang kurang baik, atau mungkin ada juga teman yang tidak baik. Maka itu adalah beban yang sebenarnya dia itu mampu untuk melaksanakannya. Al-Baqarah 286 ini memotivasi atau menjadi motivasi bagi kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa semua yang terjadi pada diri kita ya sejatinya itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kita mampu untuk melaksanakannya, untuk mengatasinya, untuk menghadapinya ya. Kemudian dasar yang kedua di surat Al-Hajj ayat ke-78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj ya. Dan sekali-kali tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian ini agama suatu kesempitan. Jadi agama Islam ini hadir untuk kita sebagai pedoman, sebagai way of life, itu sama sekali tidak memberatkan, sama sekali tidak menyempitkan, sama sekali tidak menyusahkan ya. Mafhum mukhalafah atau pemahaman opposite-nya, pemahaman lawannya adalah berarti ya agama ini ya mudah, agama ini ya tidak sulit, agama ini ya gampang gitu ya. Jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, inna dina yusrun. Ya, sebenarnya agama ini adalah agama yang mudah. Ya, kaidah turunnya banyak sekali. Idza dhaqal amru ittasa. Apabila suatu perkara sempit maka hukumnya meluas. Jadi kalau kita dalam keadaan darurat tertentu, maka hukumnya menjadi berubah ya. Salat di perjalanan boleh jadi jamak, boleh jadi qashar ya. Dalam keadaan darurat misalnya kita misalnya darurat itu hanya ada makanan atau minuman yang haram gitu ya. Kalau tidak makan dan minum itu kita mati, kita meninggal gitu ya. Maka itu menjadi darurat ya. Kemudian
kemudian mungkin saudara-saudara kita yang dari satu wilayah terpencil nggak ada nih bank syariah gitu ya, berarti bolehlah pakai bank itu tapi untuk sementara saja gitu ya. Yang berikutnya juga ada dikatakan itu apa? Idza ta'azzar au idza ta'adzrazul aslu yusaru ilal badal ya. Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya, sukar maksudnya ya. Jadi apabila sesuatu itu susah dilaksanakan maka berpindah kepada penggantinya. Misalnya kalau saum puasa, makan kurma nih sunnah Nabi gitu ya, tapi ternyata kurmanya itu susah, ya udah ganti dengan air putih ya yang lebih mudah gitu ya. Oke, yang taknya adalah mala yumkin al tahruz minhu ma'fu anhu. Apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarinya maka hal itu dimaafkan. Jadi kita tiba-tiba pas lagi jalan nih tiba-tiba nabrak nih nggak sengaja gitu ya, binatang atau apa gitu ya, maka tanpa sengaja berarti kita dimaafkan. Misalnya ada orang yang ada mitos nih di masyarakat kita nih, kalau kita nabrak kucing gitu ya, maka kucing itu harus segera dikafani kemudian dikubur gitu ya, kalau enggak bahaya gitu ya. Nah, maka di situ ya sebenarnya kita nggak salah gitu, karena kita kan nggak sengaja menabrak gitu kan ya. Oke ya. Kemudian apabila suatu saat atau idza ta'arrat atau idza ta'azzarat al haqiqatu yusaru ilal majaz ya. Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sungguhnya maka kata tersebut berbeda artinya kepada arti kiasannya. Ini nanti dalam Al-Qur'an ataupun hadis ya. Jadi kalau ada kata-kata yang sulit diterjemahkan gitu, ini maksudnya apa ya, misalnya yadullah misalnya gitu ya, maka berarti pindah kepada kiasannya. Jadi makna yang mirip gitu ya, makna yang mirip. Misalnya dikatakan yadullahi maghlulah gitu, tangan Allah terikat ke belakang gitu ya, maka itu adalah harusnya majas gitu ya. Majas dalam artian itu ya sesuai dengan kebesaran laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oke. Nah, contohnya nih kalau dalam ekonomi Indonesia syariat, contohnya ketika seorang mengatakan saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Kiai Ahmad ya. Padahal semua tahu bahwa anak Kiai tersebut sudah lama meninggal, maka yang ada hanyalah cucunya. Maka hal ini kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasan bukan kata sungguhnya, sebab tidak mungkin membawakan harta kepada orang yang sudah meninggal. Jadi maknanya itu dia diperluas ya. Contohnya kita berarti saya wakafkan tanah saya ini untuk anaknya Ahmad gitu ya. Anaknya Ahmad, dan keyword itu anaknya. Padahal anaknya Ahmad itu udah meninggal, yang ada adalah cucunya. Maka cucu itu menjadi pengganti dari anaknya, karena cucu itu makna juga sama maknanya dengan anak itu sendiri. Nah, ini kaidah turunannya ya. Kemudian juga ada di sini dikatakan idza ta'azzar atau idza ta'azzra i'malul kalami yuhmal. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan maka perkataan tersebut ditinggalkan ya. Misalnya seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa ia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah teliti dari atas lainnya ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang dianggap sebagainya, maka perkataan tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya ya, karena tidak sesuai dengan kebenaran dan juga fakta dan bukti-buktinya. Kemudian yang yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtidai ya, bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa pada permulaannya ya. Misalnya orang yang menyewa rumah yang harus membayar uang muka oleh pemilik rumah apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin memperbaharui sewanya dalam arti melanjutkan sewanya, maka dia tidak perlu membayar uang mukanya lagi ya, down paymentnya lagi ya. Kemudian ada juga yughtafaru fil ibtidai ma la yughtafaru fid dawam, dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutan. Biasanya awalnya tidak tahu ya dimaafkan, tapi ketika sudah tahu ya tidak ada kata maaf bagimu. Wah, kayak gitu ya. Yang yughtafaru fi tawabi ma la yughtafaru fi ghairiha, dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada hal yang lainnya. Ini juga menunjukkan hal-hal yang menjadi turunan dari kaidah sebelumnya. Oke, prakteknya tadi saya sebutkan misalnya
seorang minjam barang punya orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran gitu ya. Jadi kalau kita minjem uang, minjem barang benda nih ya, kemudian ternyata benda itu rusak gitu ya, nggak sengaja oleh kita, maka ya kita harus menggantinya dengan yang semisal, yang sama mereknya, ukurannya, atau ketika memang tidak ada sama sekali ya diganti dengan apa, dengan uang yang senilai dengan barang tersebut ya. Demikian juga penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras karena karung mengikuti kepada beras yang dijual gitu ya. Jadi kan kalau kita jual beras kan pakai karung gitu ya. Nah, karungnya itu boleh dijual gitu ya, boleh dijual oleh penjualnya, walaupun tadi apa namanya biasanya itu sekalian gitu, karena beli beras gitu, bukan beli karung, tapi kan otomatis karung itu ya ada di berasnya gitu ya. Oke, kemudian yang keempat ada ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi SAW, ya la darara wala dirar, rawahu Ahmad, Ibnu Majah wa Tabrani. Tidak boleh ada bahaya yang menimbulkan bahaya. Sebenarnya di sini terjemahnya la darar, tidak boleh memberikan mudarat kepada sendiri-sendiri, wala dirar, dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, kaidah ini banyak sekali digunakan untuk misalnya ada beberapa orang yang mengharamkan, yang tidak membolehkan rokok gitu ya. Kenapa? Karena rokok itu memudorotkan diri sendiri gitu ya, sehingga la dororo wala dirar ya. Dasarnya kaidahnya adalah ad-dororu yuzal, kemudorotan harus dihilangkan. Jadi segala yang memudorotkan diri sendiri, memudorotkan orang lain, memudorotkan kampus, memudorotkan masyarakat, memudorotkan bangsa dan negara Republik Indonesia, maka harus dihilangkan ya. Ad-dararu yuzal ya. Kaidah turunannya banyak sekali ini. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang ya kan. Kemudaratan, kedaruratan itu boleh nih. Contohnya boleh menangkap dan menghukum pelaku pornografi untuk menyelamatkan keturunan gitu ya. Ya, pelaku pornografi, porno aksi itu ya ditangkap gitu ya. Karena dia membahayakan gitu ya, memudorotkan gitu ya. Kemudian ad-daruratu taqdiru biqadariha. Keadaan darurat ukurannya ditentukan oleh kadar kedaruratannya. Jadi yang namanya darurat ya itu sebenarnya ya sesuai dengan ukurannya. Kalau misalnya dia tidak bisa minum dia itu akan meninggal, akan mati kalau tidak minum khamar misalnya. Dia minum seperlunya sampai dia hidup kembali, kemudian enggak tidak secara terus menerus gitu ya. Nah, sama juga ketika seorang dokter, misalnya dokter laki-laki, kemudian dia pasiennya dokter perempuan, ya dia mengobati seperlunya gitu ya, melihat bagian-bagian yang memang harus diobati. Ketika dioperasi juga sama juga gitu. Ini juga jelas lah ya, masuk ke etika kedokteran gitu ya. Ad-dararu yuzalu biqadril imkan. Kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan. Ini sama. Jadi kalau kita melihat kemudaratan, lihat kemungkaran itu, kemudian jangan asal langsung nahi mungkar gitu ya. Perlu dilihat seperti apa sebenarnya, apakah mungkin kita untuk melarangnya, atau mungkin jangan-jangan mudaratnya lebih banyak gitu ya. Karena ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lainnya ya. Misalnya orang yang sedang kelaparan tidak boleh mengambil barang lain yang juga sedang kelaparan. Jadi ketika terjadi kelaparan gitu ya, kemudian orang kan gini, ketika kelaparan itu kan kadang dalam Islam itu ketika dalam keadaan orang lapar sekali dia boleh mencuri gitu ya. Ingat-ingat nih, jangan salah ya. Jadi dia boleh mencuri gitu karena memang dia kelaparan daripada mati gitu kan ya. Misalnya dia udah mau meninggal, dia mati, dia mencuri nih roti dari warung gitu ya. Nah, tapi tidak boleh dia mencuri atau mengambil barang orang lain yang juga kelaparan juga ya, karena sama-sama memberikan mudorot berarti ya. Dia hidup tapi yang diitunya mati gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Ini kaidah turunannya. Yang lainnya juga cukup banyak sekali ya. Ini ada yuhtamalu dararul khas li ajli dararil am. Ya, kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum gitu ya. Wah, ini kajiannya banyak sekali ini. Ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Jadi ini biasanya ada kemudaratan, ada kemaksiatan yang berat, itu boleh dihilangkan dengan kemaksiatan yang lebih ringan gitu ya. Katanya daripada kita pacaran ya lebih baik sholawatan gitu ya. Jadi kemudaratnya lebih sedikit kalau sholawatan daripada pacaran katanya gitu
gitu ya. Pakai kaidahnya ini berarti ini ad-dararul asyad yuzalu bi dararil akhaf ya. Kemudian al-hajatu tanzilu manzilatad darurati amatan kana au khasatan ya. Jadi kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum ataupun khusus ya. Kemudian rukhsah kullu rukhsatin abihat lid darurati wal hajati lam tustabah qabla wujudiha. Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajat tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hajat. Iyalah, jadi udah mau darurat nih, belum darurat gitu ya, tidak boleh dilaksanakan gitu ya. Kullu tasarrufi fi jarri fi tasarrufi jarran fasadan aw daf'a salahan manhi anhu. Setiap tindakan yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Jadi yang ada mafsadah, ada mudarat, ya nggak boleh lah gitu ya, nggak boleh. Ini baik agama, bangsa dan negara juga melarang hal-hal ini ya. Kemudian prakteknya nih tentang menimbun barang-barang istikar layak takhiru illa khotiun. Kemudian juga melarang tindakan hukum seorang membahayakan kepentingan umum gitu ya. Kemudian juga tidak ada yang, kalau tidak ada orang mengajarkan agama maka ya digajilah orang yang mengajarkan agama tersebut ya. Kemudian dalam jual beli, objek yang dijual telah wujud, akan tapi demi untuk kelancaran transaksi boleh menjual barang yang belum berwujud asal sifat-sifatnya terpenuhi. Ini nanti ada dalam baik atau jual beli salam ya. Kemudian contoh makan yang haram baru dilaksanakan setelah terjadi kondisi darurat ya, misalnya tidak ada lagi makanan lain yang halal ya. Menghambur-hamburkan harta atau boros tanpa adanya manfaat ya, ini berarti termasuk memberikan mudorotnya sangat banyak ketika hedonisme gitu ya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menghabiskan uang dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir al-adatul muhakkamah, adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Ya, ini dasar hukumnya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Ya, ayat ini sebenarnya berbicara tentang suami istri ya, atau kewajiban suami ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf artinya dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Artinya seorang suami itu harus mempergauli atau harus bermuamalah dengan istri itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan ya. Suaminya makan di McD ya, istrinya makan di McD. Suaminya pakai baju yang bagus ya, istrinya pakai baju yang bagus. Suaminya pakai handphone yang ya bagus, istrinya juga harus yang sama. Kemudian istrinya makannya ya suaminya makannya sederhana, istrinya ya ikut makan sederhana. Itu namanya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi memberikan nafkah seorang suami itu, ayat ini ya menjadi dasar bagi seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan juga gaya hidupnya. Tidak boleh melebihi dari orang lain, tidak boleh melebihi dari istrinya ya. Kemudian dasar dari hadis yaitu fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahu syai'an fahuwa indallahi syai' ya, rawahu Ahmad. Jadi apa yang kaum muslim anggap baik maka baik pula menurut Allah, dan apa yang kaum muslim anggap buruk maka buruk pula menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar kepada kebiasaan ya yang ada di masyarakat, yang kemudian itu bisa menjadi bagian dari hukum Islam. Jadi ini biasanya ijma lah, orang tahu ya berzina itu ya nggak bagus gitu, pacaran juga nggak bagus juga gitu ya. Nah itu berarti ya orang Islam juga udah tahu, berarti itu di sisi Allah juga buruk ataupun tidak baik. Menolong orang itu ya baik gitu ya, membantu sesama itu ya baik, oleh manusia baik, oleh Allah Subhanahu wa taala juga baik juga. Nah kaidah turunannya banyak sekali nih, belum dikesampingkan. Isti'malun nasu hujjatun yajibu amalu biha. Apa yang diperbuat orang banyak adalah alasan argumen yang wajib diamalkan. Nah, orang banyak ini tentu saja nanti yang memang kemampuannya itu atau tidak melanggar dengan syariat. Ya misalnya kalau kita jahit ke pakaian kebutuhan jahit, maka jadi kebiasaan yang menyediakan benang, jarum dan menjahitkan adalah tukang jahit. Ya kita nggak bawa benang sendiri, nggak bawa jarum sendiri. Kalau bahan kadang ada juga yang ya seperti itu. Ya kemudian innama tu'tabarul adatu idza taradat
au ghalabat ya. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah hanya adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Jadi yang terus berlaku di masyarakat dan dianggap baik oleh masyarakat. Yang dianggap baik dan tentu saja tidak bertentangan dengan syariat juga. Al-ibratu lil ghalibi syai' la lin nadir. Adat yang diakui ada umumnya terkenal oleh manusia bukan dengan jarang terjadi. Jadi secara terus menerus ya, misalnya nikahan, kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya itu menjadi kebiasaan di masyarakat, lebaran gitu ya, bermaaf-maafan gitu dan seterusnya. Yang terakhir ada al-ma'rufu urfan kal masyrutu syartan. Sesuatu yang telah dikenal oleh uruf atau karena uruf itu adalah kebiasaan di masyarakat yang tidak ada dalilnya dan diperbolehkan oleh syariat. Ya seperti apa yang disyaratkan oleh suatu syarat gitu ya. Jadi misal kita ya kalau mamanya teman-teman kita ada yang nikahan, kita ngasih hadiah, itu adat kebiasaan, yaitu itu boleh laksanakan gitu ya, selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Ini banyak sekali juga al-ma'rufu bainat tujari kal masyrutu bainahum. Jadi yang berlaku di antara pedagang itu berlaku menjadi sebagai syarat di antara mereka. Jadi misalnya pedagang itu biasa konsinyasi gitu ya, atau mungkin biasa ngambil barangnya dulu gitu ya, atau mungkin biasa bayar dulu, pesan dulu. Nah, itu berlaku menggunakan hadis ataupun kaidah fikih ini at-ta'binu bil ma'rufu ka ta'bini bin nas ya. Ketentuan berdasarkan uruf gitu ya, seperti ketentuan berdasarkan nas tentu saja ya. Kemudian ada al-mumtana'u adatan kal mumtana'i haqiqatan ya. Al-haqiqatu tutraku bidalatin adah. Al-idhanu al-urfi kal idhnil lafzi ya. Al-idhn sebenarnya al-idhnul urfi kal idhnil lafzi. Pemberian izin menurut alat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Yang penting tadi ini juga ya, arti hakiki ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Nah, ini bidang contohnya dalam ekonomi dan bisnis syariah ya. Misalnya transaksi kurs mata uang rupiah, mata uang short ya. Ini penyelesaiannya itu biasanya kalau dalam trading forex itu adalah 3 hari ya, 1, 2, 3 ya, di 2 hari kemudian 3 hari, maka ini tetap dikatakan sebagai yadan biyadin atau cash karena memang kebiasaannya short itu ya, kurs valuta asing itu adalah 3 hari. Nanti jual beli saham juga sama gitu ya, jadi dia 3 hari berlakunya. Nah, contohnya juga seorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain adalah miliknya, tapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut. Maka ini juga dikatakan ya tidak berlaku gitu ya, tidak berlaku gitu, karena tidak ada buktinya. Kemudian juga jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh si pembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerima oleh si penjual ya. Akan tetapi apabila si pembeli sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan kebiasaan akad jual beli itu telah terjadi dan penjual tidak bisa membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik ya. Ini jadi dasar nih. Jadi kebiasaan yang ada di masyarakat yang memang tidak bertentangan dengan syariat itu menjadi dasar bagi praktek ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Nah,